warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata pelajaran perbankan dasar. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami di mata pelajaran perbankan dasar di materi pendirian dan bentuk badan hukum bank. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota-anggota kelompok 2 dari kami. Perkenalkan, nama saya Farah Dwi Kartika, kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 8. Dan rekan-rekan saya absen 11, Gabrielia Devivinata, dalam materi bentuk badan hukum bank mengacu pada jenis bank itu sendiri. Bentuk hukum suatu bank umum yang sesuai ketentuan berdasarkan pasal 21 ayat 10 nomor 7 Undang-Undang tahun 1992 yang berupa perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Namun sekarang undang-undang tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berupa perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan bank itu. Hukum berdasarkan Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembukaan kantor cabang. Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan atau penutupan kantor bank setelah setahun ke depan dalam rencana bisnis bank. 1. Kantor cabang bank umum dalam negeri. Adapun syarat pembukaan kantor cabang bank umum dalam negeri sebagai berikut. Pembukaan kantor cabang wajib memperoleh izin dari OJK. Direksi atau pejabat kantor cabang kepada OJK disertai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai bank umum. Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Yang terakhir, pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari OJK diterbitkan. Nama saya Farhan Matalino, Perbankan di Indonesia. A. Azas Demokrasi Ekonomi. Azas ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Fungsi dan usaha perbankan ditujukan dalam melaksanakan hal-hal yang terkandung dalam demokrasi ekonomi. B. Azas kepercayaan. Suatu azas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan bank dengan nasabahnya, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap menjaga kepercayaan. C. Azas kerahasiaan. Azas yang mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain atas nasabah bank yang wajib dirahasiakan. D. Azas kehati-hatian. Suatu azas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib hati-hati dalam melindungi dana nasabah. Nama saya Febiana Viva, nomor absen 10. Sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak bank untuk memperoleh dana yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Kemampuan bank dalam mencari sumber dana sangat mempengaruhi stabilitas keuangan dari bank tersebut. Tidak jarang, bank yang gagal mengatur kestabilan keuangan akhirnya terpaksa dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Untuk itu, pihak bank harus terlebih dahulu menghimpun dana yang cukup besar agar bisa menarik nasabah, memberikan pinjaman, dan juga produk jasa lainnya. Baru nantinya mengambil keuntungan dari selisih bunga yang didapatkan dari produk-produk tersebut. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya sumber dana bank dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sumber dana bank dari pihak pertama, sumber dana bank dari pihak kedua, dan sumber dana bank dari pihak ketiga. Pihak bank harus bijaksana memilih menggunakan jenis sumber dana yang mana dalam operasional bisnisnya sehingga bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif dan tepat sasaran.
Pertama, dana dari pihak pertama. Yang dimaksud dana dari pihak pertama adalah modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Untuk bank pemerintahan, maka modal terbanyak didapatkan dari pemegang saham terbesar. Sedangkan untuk bank swasta, modal bisa didapatkan dari perseorangan atau kelompok. Berikut pembagian sumber dana pihak pertama menurut jenisnya. 1. Modal awal dari pemegang saham. Modal awal merupakan sejumlah dana yang telah disepakati oleh pemegang saham untuk diinvestasikan sebagai sumber dana operasional sebuah bank saat didirikan bank dalam jangka waktu tertentu. Jika dana masih belum tercukupi, sedangkan saham masih tersisa, maka bisa menjual saham tersebut kepada pemilik saham lama dan mendapatkan dana tambahan. 2. Dana cadangan bank. Dana cadangan bank bisa berupa laba dari tahun ke tahun sebelum yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sesuai namanya, dana ini digunakan sebagai cadangan sumber dana di masa depan sebagai antisipasi keuangan. 3. Laba yang masih tersimpan. Biasanya laba ini berupa dana yang belum diambil dari pihak pemegang saham tertentu, sehingga bisa digunakan sebagai cadangan dana sementara. 4. Agio saham. Agio saham adalah nilai selisih bank yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham awal bank. 2. Dana pihak kedua. Yang dimaksud dengan sumber dana pihak kedua adalah sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak kedua dan ketiga. Dana ini biasanya memiliki bunga yang lebih mahal dan hanya bisa digunakan untuk perusahaan uang sementara waktu. Bank biasanya mengambil keputusan ini untuk membiayai transaksi tertentu dan mendesak. Sumber dana bank ini terdiri dari: pertama, pinjaman Bank Indonesia. Pinjaman ini dapat digunakan jika bank mengalami kesulitan dana dan membutuhkan bantuan dari luar negeri. Bantuan ini diproses dalam bentuk pinjaman ke Bank Indonesia yang ditunjukkan sebagai penyaluran bantuan. 2. Interbank call money. Jenis pinjaman ini biasanya digunakan untuk menutup kewajiban clearing dan memenuhi saldo giro wajib minimum di Bank Indonesia. Disebut juga dengan overnight call money karena jangka waktu pelunasan pinjaman yang sangat singkat. 3. Repurchase agreement. Dana yang didapati dari penjualan surat berharga dengan jangka waktu dan harga yang sudah ditentukan di muka. 4. Pinjaman antar bank. Bank yang dapat meminjam dana dari bank yang lain selama mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. Biasanya jenis pinjaman ini berbentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. 5. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Biasanya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan lagi dan dapat diperpanjang. 3. Dana pihak ketiga. Sumber dana bank pihak ketiga ini biasanya dibilang adalah inti kegiatan operasional dari bank. Tanpa adanya aliran dana ini yang lancar dan berkembang, maka kelangsungan bank tersebut bisa terancam mengalami kegagalan atau likuidasi. Dana pihak ketiga adalah dana yang didapat dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai nasabah. Bank bisa menawarkan berbagai pilihan simpanan dengan bunga atau fasilitas yang menarik agar masyarakat percaya dan akhirnya mau menggunakan produk-produk dari bank tersebut. Adapun jenis dana ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. 1. Simpanan
giro, demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan yang paling umum digunakan oleh masyarakat, yaitu berupa simpanan yang bisa ditarik setiap saat selama saldo masih mencukupi dengan batas penarikan yang sudah ditetapkan oleh bank. 2. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan biasanya digunakan sebagai bentuk investasi yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak bank. Dan yang terakhir adalah ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Deposit adalah salah satu bentuk simpanan dengan bunga tertinggi yang ditawarkan oleh bank. Untuk memiliki produk simpanan deposit, nasabah diharuskan menyetor dana dengan jumlah minimal tertentu dan hanya bisa ditarik setelah melewati jangka waktu yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Marta Dinata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas perbankan dasar. Badan Usaha dan Syariah, Sadan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan antara lain simpanan al-wadiah, pembiayaan dengan bagi hasil dan bai al-murabahah. 1. Simpanan al-wadiah. Prinsip al-wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain bagi program maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Menerima tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang akan terjadi pada titipan. Segala hal itu bukan akibat kesalahan atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam bank konvensional penyaluran dananya dikenal dengan istilah pinjaman, sementara itu dalam bank syariah penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam bank konvensional keuangan bank diperoleh dengan bunga yang dibebankan, sedangkan dalam bank syariah ditetapkan dengan bagi hasil. Dalam bank syariah, prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu A. Al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung secara sesuai dengan kesepakatan. B. Al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontraknya. C. Al-muzara'ah. Al-muzara'ah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagi tertentu dari hasil panen. D. Al-musahah. Al-musahah merupakan bagian dan al-muzara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas menyimpan dan memelihara dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi kontensinya tetap kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. 3. Bai al-murabahah. Bai al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga produk dengan tambahan
keuangan yang disepakati penjual harus terlebih dahulu memberikan harga pokok yang ia beli ditambah keuangan yang diinginkannya. Dalam dunia perbankan, kegiatan BI Al-Murabahah dapat pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti letter of credit atau lebih dikenal dengan nama L atau C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program-program ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh bank yang telah dibeli tersebut atau bank awalnya. Sehingga program-program kerja dari bank tersebut, undang-undang tersebut tidak boleh dirubah atau tidak boleh diutak-utik oleh pembeli bank baru tersebut. Kemudian apabila menurut Bank Indonesia kondisi bank itu dapat membahayakan sistem perbankan, malah atau Bank Indonesia mencabut izin usaha bank, sehingga memerintahkan direksi untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RPUS guna membubarkan hukum ataupun membentuk likuidasi, sehingga pembinaan perbankan perlu terus berjalan agar pihak perbankan selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, tidak menderita kerugian, tetap konsisten sehingga pelaksanaan kegiatan lapangan tetap kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Afifiantica. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini terdapat subbab. Yang pertama adalah persyaratan pendirian bank. 1. Pendirian bank umum. A. Bank umum konvensional. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang bank umum, izin usaha bank dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diubah menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank umum dapat didirikan dan dalam menjalankan usahanya wajib memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. B. Bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan pasal 1 angka 8 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pemilihan atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. B. Unit usaha syariah. Menurut Peraturan BI Nomor 11/10/PDI/2009 tentang unit usaha syariah pasal 1 ayat 3, unit usaha syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. 2. Pendirian bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin otoritas jasa keuangan. Syarat mendirikan bank perkreditan rakyat antara lain: A. Syarat umum pendirian bank perkreditan rakyat diatur dalam Peraturan
nomor 8/26/PBI/2006 antara lain: 1. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. 2. BPR hanya dapat didirikan oleh: yang pertama, warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pemerintah daerah. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Peraturan BI nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa modal yang disetor untuk mendirikan bank umum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun, sementara yang dapat mendirikan bank adalah warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang diajukan oleh calon pemilik bank kepada Bank Indonesia. Persyaratan yang harus dilampirkan antara lain: A. Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk rancangan anggaran dasar yang memuat: 1. Nama dan tempat kedudukan. 2. Kegiatan usaha sebagai bank. 3. Pemodalan. Yang keempat, kepemilikan. Yang kelima, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota direksi. Yang keenam, persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. 2. Data kepemilikan berupa: 1. Daftar calon pemegang saham. Berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah. Yang kedua, persyaratan calon anggota. Berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi. Yang ketiga, daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. Yang keempat, rencana susunan dan struktur organisasi dan personalia. Yang kelima, rencana bisnis untuk 3 tahun pertama yang paling kurang memuat studi kelayakan mengenai peluang besar dan potensi ekonomi, kemudian tentang rencana kegiatan usaha yang mencakup perhimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan rencana yang dimaksud. 6. Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional. Yang ketujuh, rencana strategis jangka menengah dan panjang atau corporate plan. Yang kedelapan, pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan good corporate governance. Yang kesembilan, sistem dan prosedur kerja. Yang kesepuluh, bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal minimum dalam bentuk fotokopi billing deposito pada Bank Indonesia dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ke-11, surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas atau perusahaan daerah, atau dari calon anggota dari bank yang berbentuk badan hukum koperasi. Syaratnya,
tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. Kemudian, tidak untuk tujuan pencucian uang. Yang ke-12, daftar calon anggota dalam hal perseroan, yaitu dokumen dan atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia dan dalam hal badan hukum wajib disertai dengan 1. Apa pendirian bank hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut dan juga dokumen yang dibutuhkan. Kedua, rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing. 3. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum koperasi. 4. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip. 5. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir. 6. Dokumen dan atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pemerintah, baik pusat maupun daerah wajib disertai dengan 1. Fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan pemerintah daerah bagi pemerintah daerah. 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C angka 1 sampai dengan 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah. Ketiga, anggaran pendapatan dan belanja. Yang keempat, dokumen dan atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia. 4. Izin usaha bank. Izin usaha ialah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan. Bank yang telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 hari setelah terhitung tanggal izin usaha diterbitkan. Pelaksanakan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Prosedur izin usaha pendirian bank adalah sebagai berikut. 1. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia disertai dengan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar yang disahkan oleh instansi berwenang. 2. Data kepemilikan yang masing-masing disertai dengan dokumen dalam hal terjadi perubahan kepemilikan. Yang ketiga, daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang keempat, dokumen seperti yang sudah dijelaskan di atas. Yang kelima, bukti pelunasan modal di setor minimum dalam bentuk fotokopi billing AT deposito dalam Bank Indonesia atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, bukti kesiapan operasional meliputi 1. Daftar aktiva tetap dan inventaris. 2. Bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa gedung kantor. 3. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan. 4. Formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank. 5. NPWP dan TDP. Keenam, surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas atau perusahaan daerah atau dari calon anggota
dari bank yang berbentuk badan hukum kooperatif. Bahwa pelunasan model tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. 7. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank. 8. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank. 9. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi bahwa surat yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank. 10. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan dari secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal yang disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.